Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Berkenanlah Engkau memimpin, menolong kami dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Hamu ali akkana makkaholongi jahuba, say hagigi hokkamuma najat. Ibana do siramoti toddi niakkana niasianna, say paluon nado nasida siat tangan ni parjahat. Bencilah kejahatan. Sahabat yang baik hati, tujuan yang murni untuk menyenangkan Allah akan menghasilkan kesejajaran antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita akan mengasihi apa yang Allah kasihi dan membenci apa yang Allah benci. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan membenci kejahatan. Jika kita tidak membenci tindakan orang yang melakukan ketidakadilan kepada sesama, jika kita iri kepada orang yang menggunakan segala cara hanya mementingkan diri sendiri demi mencapai tujuan, maka keinginan utama kita bukanlah menyenangkan Allah. Belajarlah untuk menyukai cara Allah dan membenci kejahatan dalam segala bentuk. Bukan hanya dosa-dosa yang jelas, tetapi juga dosa-dosa yang secara sosial mungkin itu dapat diterima, namun kita harus menolaknya. Sebab kita mengetahui kebenaran berdasarkan kehendak Allah. Sebagai orang benar yang mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat, menurut kebenaran firman Tuhan, tentulah kita akan melakukan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang patut dan pantas kita lakukan menurut firman Tuhan, tetapi juga harus melakukan dalam seluruh kehidupan kita. Terang sudah terbit bagi orang benar, yaitu suatu kepastian, sebab kita dibenarkan oleh Yesus Kristus dan kita diterangi oleh kebenaran dari Yesus Kristus. Sebab kita ini dibenarkan dan memperoleh tuntunan dari Tuhan, supaya tetap dalam kebenaran yang dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk tetap dalam kebenaran ini, kita harus memiliki kesetiaan kepada Yesus Kristus, sehingga terang itu tetap terbit dalam diri kita. Dan kehadiran kita dimanapun selalu membawa terang bagi sekeliling kita. Kita yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah yang kita kasihi dengan segala totalitas kita. Sebagaimana dalam Matius 22 ayat 37-40 yang mengajarkan tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Totalitas kita dalam mengasihi Allah akan terlihat nyata dari seluruh tindakan kita dan kehadiran kita, membawa terang bagi sekeliling kita. Saat ini dikatakan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari kita lihat dalam diri kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Sebagaimana saya katakan di awal, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi apa yang dikasihi Tuhan.
dia akan membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ada jaminan dikatakan kepada kita, Dia, yaitu Tuhan, yang memelihara kita orang yang dikasihinya, bukan yang lain. Tuhanlah yang akan memelihara kita dan akan melepaskan kita dari tangan orang-orang fasik. Maka kuncinya adalah lakukan, hiduplah sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita. Bencilah segala kejahatan dalam segala bentuknya. Sekalipun itu mungkin diterima di sekeliling kita, tetapi terang Tuhan menolong kita membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Dan tuntunan Tuhan jugalah yang menolong kita untuk bisa menentukan pilihan kita, yaitu mengasihi apa yang Tuhan kasihi, membenci apa yang Tuhan kita benci. Bencilah kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, senantiasalah melakukan kebaikan sekecil apapun itu pasti akan diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang lain. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk melawan, untuk membenci segala kejahatan, dan memampukan kita untuk melakukan segala kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami dalam setiap waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun ada kejahatan di sana, biarlah Engkau menolong kami untuk melawan, mengalahkan, membenci segala kejahatan itu dengan melakukan senantiasa kebaikan-kebaikan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.